Tiba-tiba suara Firdaus menjadi diam, seperti suara dalam sebuah mimpi. Saya mengenalkan tubuh saya seperti seorang yang sedang bergerak dalam tidurnya. Apa yang ada di bawah saya bukanlah sebuah tempat tidur, tetapi sesuatu yang padat seperti tanah dan dingin seperti tanah. Rasa dingin yang tidak mencapai tubuh saya, yaitu dinginnya laut di dalam sebuah mimpi. Saya berenang di airnya. Saya telanjang dan tak pandai berenang. Tetapi saya tidak merasakan dinginnya, juga tidak tenggelam dalam airnya. Suara Firdaus sekarang tidak ada, tetapi gemaknya tetap ada di telinga saya. Seperti sebuah suara yang jauh, seperti suara-suara yang terdengar dalam mimpi. Suara-suara itu seakan-akan datangnya dari kejauhan, tetapi juga seperti dari jarak yang dekat, atau seperti dekat tetapi datangnya dari jauh. Kita sebenarnya tidak tahu arti mana suara-suara itu timbulnya, dari atas atau dari bawah, dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Kita mungkin berpikir suara-suara itu datangnya dari kedalaman bumi, jatuh dari atap-atap rumah, atau jatuh dari langit, atau suara-suara itu mungkin mengalir dari segala penjuru seperti udara yang bergerak di langit mencapai telinga kita. Tetapi itu bukan udara yang terbang ke dalam telinga kita. Perempuan yang sedang duduk di lantai di depan saya adalah seorang perempuan yang nyata. Suara yang mengisi telinga saya dengan bunyinya menggema di dalam sel yang jendela dan pintunya tertutup rapat itu adalah suara yang nyata. Dan jelas saya dalam keadaan bangun, sebab tiba-tiba pintu didorong sampai terbuka. Tampak beberapa petugas kepolisian yang bersenjata. Mereka mengelilingi Firdaus dalam satu lingkaran, dan saya dengar seorang di antara mereka berkata, "Mari berangkat, waktumu sudah tiba." Saya melihat ia berjalan keluar bersama mereka. Saya tidak pernah melihatnya lagi, tetapi suaranya terus-menerus bergema di telinga saya, bergetar dalam kepala, dalam sel, dalam penjara, di jalanan, di seluruh dunia, menggoncangkan segalanya, menyebarkan rasa takut kemana saja ia pergi. Rasa takut dari kebenaran yang membunuh, kekuatan kebenaran, sama liar, sama sederhananya, dan sama ditakuti seperti maut, tetapi polos dan lembut seperti anak kecil yang belum belajar berdusta. Oleh karena dunia penuh dusta, ia harus membayar harganya dengan kematian. Saya masuk ke dalam mobil saya yang kecil itu. Mata saya melihat ke tanah. Di dalam diri saya ada suatu perasaan malu. Saya malu kepada diri sendiri, kepada kehidupan saya, kepada rasa takut saya, dan kepada kebohongan-kebohongan saya. Jalanan penuh dengan kesibukan orang di sekitarnya, penuh dengan surat-surat kabar yang tergantung di kios-kios, berita utama mereka yang menyolot. Pada setiap langkah, kemanapun saya pergi, saya dapat melihat kebohongan-kebohongan itu. Saya dapat ikuti kemunafikan sibuk di sekeliling. Saya injakan kaki pada pedal gas seperti dalam keadaan terburu-buru untuk berlari ke seluruh dunia ini, untuk menginjak-injaknya supaya keluar semuanya. Tetapi saat berikutnya dengan cepat saya angkat kaki saya dan menginjak pedal rem sekuat tenaga, dan mobil pun berhenti. Dan pada saat itu saya menyadari bahwa Firdaus memiliki lebih banyak keberanian daripada saya. Tentang penulis.
Nawal El-Saadawi adalah seorang dokter bangsa Mesir. Ia terkenal di seluruh dunia sebagai novelis dan penulis wanita, pejuang hak-hak wanita. Dilahirkan di sebuah desa bernama Kaf Tahla di tepi sungai Nil. Ia memulai prakteknya di daerah pedesaan, kemudian di rumah sakit di Kairo, dan terakhir menjadi Direktur Kesehatan Masyarakat Mesir. Tahun 1972, sebagai akibat diterbitkannya buku non-fiksinya yang pertama, Women and Sex, ia dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai direktur dan juga sebagai pemimpin redaksi majalah Heart. Tapi Saadawi tidak dapat dihalangi. Ia melanjutkan menerbitkan buku-bukunya tentang status, psikologi, dan seksualitas wanita. Karya-karyanya yang disensor oleh Badan Sensor Mesir dan dilarang di Saudi Arabia dan Libya, sekarang diterbitkan di Lebanon. The Hidden Face of Eve adalah bukunya yang pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karya-karyanya antara lain Women and Sex, Women and Psychological Conflict, The Chain of the Children's Circle, Two Women in Love, God Dies by the Nile, Memoir of a Lady Doctor, A Moment of Truth, and Little Sympathy. Terima kasih sudah menikmati cerita novel ini. Semoga bisa menginspirasi semua pendengarnya. Sekali lagi, terima kasih.